Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Irma Rusyanti, Unit Kerja SMK Negeri 12 Malang, yang saat ini menjadi mahasiswa PPK dalam jabatan kategori 1 tahun 2023, Universitas Negeri Malang. Assalamualaikum Firman. Waalaikumsalam, silakan duduk. Sehat Mbak Olive? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, oke. Terima kasih ya sudah bisa hadir memenuhi panggilannya Bu Irma. Mohon maaf kalau bikin kaget, gitu ya. Ya, sebelum kita melaksanakan kegiatan pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan kita agar kegiatan pada pagi ini dapat berjalan dengan lancar. Ya, oke. Berdoa dimulai. Selesai. Olive, pada pagi hari ini kita akan melakukan layanan konseling individu. Jadi, kenapa Bu Irma melakukan layanan ini? Karena memang Bu Irma dapat informasi dari waka kesiswaan yang mana ternyata rekapan hasil kedatangan Mbak Olive itu lambatnya cukup banyak. Betul? Iya Bu. Oh gitu. Oke, udah. Nanti kita akan bahas lagi kenapa dan lain sebagainya di setelah ini, gitu ya. Jadi pernah melakukan layanan konseling individu? Belum. Belum pernah. Oke. Jadi konseling individu itu intinya tujuannya adalah untuk menyelesaikan masalah konseli. Konseli di sini adalah siapa? Siswa. Berarti Mbak Olive, gitu ya. Nah, dalam konseling ini semua keputusan, semua langkah itu diambil dari Mbak Olive. Jadi apa yang akan Mbak Olive pecahkan, akan apa yang solusi yang akan kamu pilih itu semuanya keputusan ada di tangan Mbak Olive seperti itu ya. Nah, selain itu ada azas yang mana nanti Mbak Olive bisa harapannya dengan mengetahui asas ini Mbak Olive bisa terbuka, bisa kooperatif. Artinya satu, asas konseling individu ini salah satunya adalah kerahasiaan. Jadi semua yang Mbak Olive sampaikan di sini akan terjamin lah rahasianya seperti itu ya. Yang kedua, azas normatif. Jadi adanya keterbukaan, sopan santun juga di sini gitu ya. Selain itu juga nanti ada kesepakatan ya. Kesepakatan waktu nanti kita sepakat mau berapa menit ini? 30 atau 35, 40? Mungkin 35 menit cukup. Oke, jadi kita sepakat pada pertemuan kita pagi ini ditentukan sampai 35 menit ya, seperti itu ya. Jadi apakah nanti selesai atau tidak selesai, kita selesaikan pada tahap durasi 35 menit. Nah, untuk jika belum selesai, maka kita akan melakukan pertemuan pada berikutnya. Oke, jadi sudah paham ya tadi ya apa yang menjadi kesepakatan kita, apa yang nantinya akan kamu tempuh gitu ya. Yang berikutnya, kalau boleh tahu, betul nggak memang kamu itu satu minggunya 2 sampai 3 kali terlambat setiap minggu? Iya, bisa lebih juga Bu. Kadang sampai enggak masuk. Oh bisa lebih, lebihnya berarti satu minggu masuk berapa kali? Mungkin kalau laporan dari kesiswaan kan 2 sampai 3 gitu ya. Bisa sampai 4 juga. Oh 4 kali, jadi Iya. satu minggu cuma masuk 1 hari Iya, seperti itu. biasanya gitu. Kalau nggak gitu, ya telatnya itu bisa sampai 4 kali gitu. Terus kalau nggak masuk kadang nggak masuknya 2 hari Gitu. Kalau nggak masuk kegiatan kamu apa di rumah? Biasanya kesiangan kalau misalnya saya nggak masuk di sekolah, di rumah saya ya nggak ngapa-ngapain gitu. Tidur. Iya, terus kayak keluar. Boleh tahu kenapa alasannya? Alasan terlambatnya. Alasan terlambatnya itu karena saya malamnya kan bekerja, Bu. Oh gitu, bekerja. Iya. Oke. Sampai jam 2 pagi, jam 1, jam 2 pagi itu baru pulang. Kalau paling awal pulangnya jam 12.
Oh, paling cepet itu jam dua Iya, belas malam, seperti itu. Oke. Jadi sampai rumah terkadang lebih dari jam 1. iya, Oh, seperti itu. Itu dilakukan setiap hari. iya, Nggak ada istirahatnya bekerjanya. ya Nggak ada ndak liburnya ada, maksudnya. ndak Nggak ada. ada. Eh, kenapa ini? Apa namanya? Artinya kamu bekerja ini apakah memang keinginan dari diri kamu sendiri atau ada tuntutan lain? Kalau tuntutan sih ndak ada, itu kayak ingin aja dari diri sendiri. Oh gitu, Iya. karena memang apakah ada yang harus dibiayai? Kalau biaya itu mungkin apa ya, kayak ya pengen ngebantu ekonomi dari orang tua Oh aja, gitu, iya. biar nggak ngerepotin orang tua, Iya, seperti itu. Oke. Jadi selama ini kamu bekerja untuk memang sedikit meringankan beban orang tua, iya. betul. Oh gitu. Kalau boleh tahu kerja di mana, Mbak? Saya kerjanya di kafe gitu, Bu. Daerah mana? Daerah Malang Kota situ. Oh, Malang Kota. Iya. Sudah lama di situ. Iya, lumayan. Berangkatnya jam berapa? Berangkatnya dari jam 7 malam. Oh Jadi gitu. ada waktu dari pulang sekolah, ada waktu istirahat, terus berangkat kerja. Oh, sampainya jam 12 sampai jam 1. Iya, Itu setiap hari. Satu iya. minggu liburnya. Kalau misalnya kayak ngerasa capek, terus apa kayak ada keperluan gitu, nggak kerja, izin dulu. Oh gitu. Boleh tapi ya. Boleh. Boleh. Oke. Nah, berikutnya, kalau tadi Mbak Olive luar biasa sekali kalau punya punya tujuan ingin meringankan beban ekonomi keluarga. Namun di sisi lain ternyata Mbak Olive gini kekurangan jam tidur yang Iya, mengakibatkan kamu paginya ngantuk seperti itu. Betul. Kalau bangun iya. jam berapa? Kadang kalau misalnya nggak kesiangan itu bangunnya jam setengah 6 atau jam 6 kurang. Setengah 6, jam 6 kurang. Iya, Padahal jarak tempuh ke rumah ke sekolah lumayan. lumayan. Iya, Macet juga ya. iya belum macet Akhirnya juga. sampai di sekolah lebih dari jam 7 seperti itu, Iya. betul. Oke. Nah, sejauh ini sudah dapat konsekuensi apa dari sekolah? Mungkin masih teguran, terus Baru tegurannya, iya, belum terus dapat SP ya? poinnya mungkin ada, tapi saya nggak Belum dipanggil orang tuanya ya. belum. Nah, jadi oke. Jadi kan ada kamu tidurnya memang kurang, akhirnya paginya bangunnya malas, seperti itu ya, karena masih ngantuk, yang mengakibatkan kamu terlambat ke sekolah. Oke, baik. Dari kegiatan itu, ya kan? Berarti kan Mbak Olive tahu nggak akibatnya ketika Mbak Olive nanti sering terlambat? Mungkin, ancamannya kan kalau di rapot kan biasanya takutnya nggak naik kelas Tuh, gitu, oke, terus panggilan baik. orang tua takutnya Terus, gitu. mm, Ya itu aja sih yang orang tua ditakutin. tahu dengan kondisi Mbak Olive kerja, Tahu, tahu dan diizinkan atau tahu? ya kayak ya dibilang jangan malam-malam gitu, cari kerja yang nggak Nggak usah tiap sampai malam. hari Oh gitu. gitu. Hmm. Oke. Berarti kan Mbak Olive sebetulnya tidak ada tuntutan yang ini ya, yang harus mewajibkan dari orang tua untuk Iya, bekerja. Betul, seperti itu. iya. Oke. Nah, rencananya uang yang kamu hasilkan selain untuk meringankan beban orang tua, itu untuk apa? Itu mungkin untuk tambahan uang jajan, terus nanti, dikasih ke ibu buat, apa, buat makan sehari-hari Oh juga. gitu. Iya. Ayah di mana kalau boleh Ayah tahu? di rumah. Kerja juga? Oh, Enggak. nggak kerja, makanya Mbak Olive inisiatif untuk Iya. ini ya, kerja. Oke, baik. Nah, gini, nanti ada lembar kegiatan sehari-harinya Mbak Olive agar di rumah juga mengetahui apa sih kegiatan yang setiap hari kamu lakukan dari pagi hingga sampai tidur malam, gitu Iya. ya. Ini ada lembar manajemen waktu biar Bu Irma bisa lihat kegiatan apa yang Mbak Olive lakukan setiap harinya. Jadi nanti bisa kita lihat mana sih kegiatan yang kurang produktif gitu ya. Nanti perbaikannya apa gitu ya. Silakan diisi dulu.
Oke. Sudah? Oke ya. Sudah. Coba perhatikan. Ini ya. Ini kan kamu setelah setelah sekolah langsung ini ya, apa namanya, main main HP Iya. juga di sini ada tertera main HP. Nah, kira-kira untuk perbaikan kegiatan di poin 2 ini apa, Mbak? Selain misalkan agar waktu ini bisa produktif. Mungkin saya mengurangi bermain HP, Oke. terus 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 kalau pulang sekolah langsung pulang. istirahat gitu Iya. ya, langsung pulang istirahat. Oke. Baik, berarti apa yang kamu tadi sampaikan, usahakan konsisten untuk dilakukan. Artinya, ketika sudah pulang sekolah, gunakan waktu itu untuk istirahat. Gitu ya. Jadi, mungkin jam tidurnya malam yang Mbak Olive yang berkurang bisa diganti dengan jam tidur siang. Jadi sehingga ketika pagi bisa lebih fresh lagi. Seperti itu ya. Ini ya, jadi konsisten di sini ya. Oke, tadi Mbak Olive sudah mencatat gitu ya kegiatan Mbak Olive setiap harinya. Iya. Ada tadi pulang sekolah main, ada yang pulang sekolah apa ini mampir ke rumahnya teman, main HP gitu kan. Yang akhirnya ketika sampai dengan jam kerja Mbak Olive sudah capek duluan seperti itu ya. Oke, dengan tadi yang disampaikan Mbak Olive bahwa 1 minggu ini Mbak Olive 2 sampai 3 kali bahkan 4 kali gitu ya terlambatnya. Apakah gini, adakah solusi yang Mbak Olive pernah bayangkan, pikirkan atau rencanakan untuk bisa mengurangi keterlambatan tersebut? Mungkin ya kalau saya pernah berpikir kalau saya mau cari kerjaan part time aja. Gitu. Ya jadi kerjaan cuma Sabtu Minggu kan tuh hari libur kan Bu. Oke, Iya, baik jadi ya. kalau misalnya saya siangnya ada kegiatan, kan kegiatannya wajib kalau misalnya Sabtu Minggu itu kan pasti ada aja. Terus sorenya sampai malam mungkin jam 8 saya kerja gitu. Jadi solusi pertama sudah terpikirkan rencananya kalau memang ini nggak bisa dikurangi yaitu dengan cara kerja part time atau separuh waktu. Yang kedua ada solusi apa lagi? Ya tidurnya mungkin nggak terlalu larut malam kalau misal udah dapat kerjaan part-time itu. Tapi kalau misalnya belum Masih belum tetap ada kerjaan part-time-nya, mm, ya mungkin minta kerjanya itu yang dikit aja gitu. berarti intinya 1 minggunya nggak full seperti Iya, itu. Oh biar gitu. saya ada waktu istirahat, biar ke sekolah juga tidak terlambat dan tidak sering kesiangan. Oke, sudah tidak sering izin ya, Alfa ya. Iya. Oke. Terus apa lagi yang solusi yang ketiga? Mungkin gitu aja sih, Bu. Kerja. Iya. Kalau kalau berhenti kerja gimana? Kalau berhenti kerja nanti takutnya Nggak buat bisa bantu. kebutuhannya setiap hari kan takutnya kurang kan, Bu. Oh Soalnya gitu. kalau dikasih uang Tulang saku juga punggung. saya masih ngerasanya kurang. Oh gitu. Kamu merasa kurang. Iya. Uang sakunya buat apa saja kalau boleh tahu? Uang sakunya itu kan saya kalau sekolah kan 5 hari. Hmm. Satu harinya kan 20.000, cuma itu dikasih jatah jadi 100.000 buat 1 minggu. Oke. Nah, itu saya buat beli kuota kan 2 kali seminggu. Buat online ya, Iya, pembelajaran terus online. Oke. ongkos ke sini juga untuk Bensinnya sekolah, gitu untuk ya. kerja gitu kan. Terus juga ada futsal wajib juga Oh kan. ikut ekskul. Iya, Oke. gitu. Jadi Buat ya bolak-balik iya. bensinnya. Oke. Jadi untuk yang ketiga nggak mungkin ya untuk berhenti kerja. Berarti yang pertama tadi adalah Mbak Olive dengan mencari pekerjaan yang part time atau dengan mengurangi atau minta jatah kerjanya 1 minggunya nggak full seperti Iya. itu. Eh, pernah menyampaikan ke pihak kafenya itu. Masih ada di pikiran saya sih Bu, belum saya Oh belum. sampaikan. Oh gitu ya. Jadi masih Iya. rencana. Kalau misalkan ternyata nggak boleh gimana? Ya bagaimana bagaimanapun itu saya akan ngelakuin kayak resign dari situ, saya Oh cari gitu. kerjaan part-time lagi. Berarti akan melepas pekerjaan yang Iya. sekarang ini jika memang
tadi rencana solusinya ternyata tidak diizinkan seperti Iya. itu. Jadi sudah terpikirkan ya solusi-solusinya yang untuk masalahnya Mbak Olive saat ini. Artinya dengan part time gitu kan, terus mencoba untuk mengajukan keringanan bekerja seperti itu ya. Berarti otomatis kalau kamu mengajukan keringanan berdampak juga kan dengan penghasilan sudah siap dengan itu. Ya siap nggak siap, gimana pun biar saya nggak terlambat juga, biar nggak kena poin terus kan Bu. Oh gitu. Iya. Jadi eh, berarti konsekuensinya intinya yang penting kamu tetap bekerja kan gitu ya. Iya. Agar sekolah juga jalan, Iya. kerja juga jalan. Iya. Oke, kalau boleh tahu cita-citamu mau jadi apa tuh? Kenapa? Cita-citanya mau jadi apa? Pengen jadi wirausaha. Oh gitu, Iya. baik. Bagus sekali cita-citanya. Oke ya. Oke, jadi dengan solusi tadi silahkan nanti bisa mana yang akan kamu jalankan gitu. Apakah resign dengan mencari pekerjaan part time yang mungkin hasilnya lebih sesuai dan juga jamnya tidak mengganggu waktu istirahatnya Mbak Olive yang sehingga tidak berdampak pada sekolahnya Mbak Olive kan gitu. Yang kedua, tadi adalah dengan memilih mencoba mengajukan dispensasi ya. Artinya dispensasi di sini adalah tidak full 1 minggu kamu bekerja dengan konsekuensi otomatis biasanya seperti itu berpengaruh sama penghasilan juga. Tapi yang penting ada pemasukan dan sekolah juga tetap jalan dengan normal seperti itu. Iya. Oke, silahkan nanti bisa disampaikan ya. Jadi jangan berlarut-larut seperti ini. Nanti kalau misalkan kamu tetap 1 minggunya hanya masuk efektif 1 hari atau 2 hari, otomatis poin juga kamu akan dari sekolah juga dapat poin, Iya. SP dan seterusnya. Bahkan adanya pemanggilan orang tua ke sekolah gitu ya. Jadi usahakan sebelum orang tua dipanggil, silakan solusi-solusi yang sudah kamu pikirkan, sudah kamu rencanakan bisa kamu laksanakan agar posisi terlambatnya atau akumulasi terlambatnya itu kamu nggak bertambah terus gitu ya. Karena di 1 bulan kemarin rekapannya adalah pada nanti sampai dengan minggu depan jika siswa itu sampai 8 kali terlambatnya maka orang tua akan dipanggil itu ya. Ini kan kamu sudah masuk 4 kali terlambatnya, jadi Gunma menghimbau kepada Mbak Olive agar segera diselesaikan masalahnya Iya. gitu ya. Oke, baik Mbak. Tadi sudah menyepakati ya Mbak Olive akan melakukan beberapa solusi yang Iya. mana berharapnya adalah jalan sekolah atau sekolahnya juga lancar, Iya. terus tetap juga bekerja dengan Iya. bisa memenuhi atau meringankan beban orang tua kan gitu. Oke, yang berikutnya tadi silahkan kamu lakukan ya solusi itu dengan segera. Ini Bima kasih lembar bantu. Ada lembar bantu di sini. Bisa diamati gambarnya. Ini apa ini? eh Siswanya keluar apa, Ini skip terlambat gitu. kan? Iya. Terus Terus ini bermain game. lompat pagar. Iya, ini Oke. Yang kedua, bermain game. bermain game. Betul nggak? Sama nggak dengan kamu? Iya. Oke. Terus ini Tidak ber- tidur. bergadang. Iya, begadang. Bergadang dengan main game. Iya. Sama kah? Ini main dengan teman. Iya. Oke. Ini juga Terlambat. pernah di posisi ini? Pernah. Nah, kayak pernah di posisi ini ya. Jadi Iya. pernah terlambat, akhirnya nggak boleh masuk, ada sanksi di situ ya. Iya. Pernah apa yang kamu dapatkan sanksi itu? Jalan jongkok. Jalan jongkok Iya. sama lari ya? Iya. Oke. Oke, baik ya. Dari alat bantu ini, lembar bantu ini harapannya Mbak Olive bisa berpikir, oh kalau saya terlambat otomatis konsekuensinya adalah seperti ini. Tadi ya Iya. sudah disampaikan dengan jalan jongkok, Iya. dengan suruh-suruh lari, sekian meter, poin dan lain sebagainya. Oke, yang berikutnya di sini ada lembar kontrak perilaku. Ya, nanti kita sepakat bahwa kamu akan artinya kamu akan tidak terlambat lagi sampai dengan
ya sekian-sekian gitu ya. Coba dicermati dulu baru diisi. Ya, Betul ya, silakan diisi nama kelasnya, tanggal sekarang, tanggal 14, oke. Agustus. Nah, silakan dibaca. menyatakan bahwa saya setuju melakukan hal-hal di bawah ini. Yang pertama, bangun lebih pagi, Oke. tidur lebih awal, mengurangi bermain game, mengurangi begadang, maka usaha saya dikatakan berhasil Jika apa? Silakan ditulis di sini nanti biar kita ke depannya bisa melihat ini. Kamu bisa melihat ini. ya, tulis ini ya. Jika apa? Oke. Oke, yang kedua. Apabila saya berhasil melakukannya, saya akan, jadi ini adalah jika kamu berhasil, tidak terlambat lagi, dapat reward apa yang akan kamu terima, pengennya apa? Hadiah apa yang bisa kamu terima jika komitmen yang kamu tulis di sini itu berhasil? Boleh, silahkan. Yang C. Dan apabila ternyata tidak berhasil, apa sanksinya akan kamu terima? Oke, nah yang D. Sekarang kan tanggal 6, tanggal 14 Agustus. Iya. Oke, tanggal berakhirnya komitmen ini kamu sepakat sampai berapa minggu? 1 minggu, 2 minggu untuk bisa Sampai- melakukan komitmen ini, menunjukkan bahwa kamu tidak akan terlambat lagi. Sampai akhir bulan mungkin. Nanti tanggal 31. Iya. Oke, silakan ditulis. Nah, silakan langsung tanda tangan dan nama terang. Oke, sampai saya ya. Oke. Coba saya refleksikan lagi. Di sini kamu menyampaikan jika kamu berhasil, maka kamu akan terus bekerja di tempat yang lama, gitu ya. Nah, seumpama tidak berhasil dengan komitmen ini, maka orang tua siap dipanggil ke sekolah. Seperti itu, betul? Iya. Ya. Kamu akan bersedia berakhir kontrak atau lembar komitmen ini pada tanggal 31 Agustus 2023. Jadi 2 minggu ya. Jadi silakan selama 2 minggu ini tunjukkan bahwa kamu memang mampu merubah atau mengurangi bahkan merubah keterlambatan itu menjadi lebih datang tepat waktu. Seperti itu ya? Iya. Oke, terima kasih. Oke, gimana? Dari tadi dengan adanya lembar komitmen, adanya Mbak Olive mengisi lembar manajemen waktunya, di situ juga sudah ada perbaikan gitu kan, ada tulis apa rencana perbaikan yang akan kamu lakukan. Dari kegiatan ini apa yang bisa kamu ambil? Saya jadi lebih apa ya, lebih apa sih bahasanya kayak sadar diri gitu loh Bu. Oke. Biar kalau misalnya saya telat lagi kan mungkin bakalan ada konseling individu lagi. Terus ditegur orang kesiswaan juga kayak rasanya kan nggak enak kan. Manggil orang tuanya. Iya. Dapat SP tentunya. Iya. Padahal di sekolah kita SP maksimal 3 kali ya. Iya. Oke. Jadi dari hasil kegiatan layanan pada pagi ini sudah dapat gambaran ya Mbak Olive punya solusi apa seperti itu ya.
Tadi solusinya apa? Solusinya mengurangi bermain game, Salah terus satunya terus. terus pulang sekolah langsung pulang, Oke, nggak terus mampir-mampir, terus cari cari pekerjaan. yang part time aja. Terus yang keempat tadi minta apa itu, dispensasi Iya, gitu ya. Jadi itu beberapa eh, beberapa plan atau rencana yang iya, akan Mbak Olive lakukan, terutama di 2 minggu ke depan dengan lembar komitmen tadi, menunjukkan bahwa Mbak Olive memang akan datang tepat waktu. Harapannya tidak hanya 2 minggu saja, tapi seterusnya. iya, Kalau memang ternyata Mbak Olive harus bekerja dan juga harus sekolah, silahkan sama-sama balance. Artinya ya kerja oke, tapi juga tetap mengutamakan sekolah. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pada pagi ini, ada beberapa lembar kepuasan yang harus Mbak Olive isi di sini ya, gitu ya. Oh ya, selain sebelum kita mengisi, kita Bimo juga akan memantau Mbak Olive secara terus-menerus, baik dari segi datangnya, datang tepat waktunya, absensinya itu ya. Jadi sesuai dengan yang tadi, Mbak Olive akan mendapatkan reward atau sanksi apabila tidak sesuai dengan lembar komitmen yang Mbak Olive tulis tadi, itu ya. iya. Nah, silakan Mbak Olive isi lembar kepuasan konseli. Sini ada nama konseli, langsung aja checklist ya. Itu lagi belakangnya masih ada. Oke, silakan. Akhirnya adalah ada nama dan tanda tangan. Oke, terima kasih. Baik, gitu ya. Nanti kita akan ketemu lagi. Pertemuan yang kedua mungkin setelah lembar komitmen itu berakhir pada tanggal 31 Agustus. Harapannya ada ada perubahan dari Mbak Olive gitu ya. Nanti untuk jam dan tempat Bima akan kabari lagi, akan Iya. hubungi lewat WA gitu ya. Ya, terima kasih atas kesediaannya untuk konseling pada pagi hari ini, keterbukaannya. Semoga dengan kegiatan ini Mbak Olive bisa mendapatkan manfaat yang lebih banyak lagi. Terima kasih, kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita selesai kegiatan pada pagi ini. Doa dimulai. Selesai. Terima kasih ya, bisa Iya, langsung Bu. masuk ke kelas ya. Terima kasih Firman. Ya, Terima kasih. ya sama-sama.